rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih sekalian, saya telah memeriksa catatan dari kisah ini. Bahkan saya boleh membandingkan apa yang ditulis dalam Injil sinopsis yang lain, bahkan pada Alkitab terjemahan yang lain, bahwa ternyata terjemahan Alkitab kita, khususnya terjemahan yang kita pakai pada Injil Markus ini memiliki satu keistimewaan karena ada catatan kecil di bawah ayat 8 itu. Ada catatan kecil yang menjelaskan bagaimana cepatnya dinamika pemberitaan dari kebangkitan Kristus. Di mana kabar ini, kata catatan itu ditulis di sana, adalah satu berita yang tidak terbinasakan. Satu berita atau kabar yang tidak bisa dibendung. Satu berita atau kabar yang tidak bisa dihilangkan. Satu berita yang tidak mungkin dimatikan pemberitaan warta tentang kebangkitan Kristus. Haleluya. Oleh karena itu saudara, pada hari ini berita itu masih disampaikan. Di seluruh dunia orang merayakan kebangkitan Kristus. Di seluruh dunia orang merayakan Paskah pada hari ini, dan mereka boleh bersama-sama merayakan kemenangan bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Itu satu kemenangan bagi saudara dan saya, baik yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah. Kita sama-sama merayakan kemenangan ini. Jadi berita mengenai kebangkitan Kristus ini bukan hanya persoalan bahwa pernah ada orang mati bangkit. Berita tentang kebangkitan Kristus bukan hanya cerita bagaimana Yesus telah mati, dia sudah bangkit. Tetapi penjelasan atau pesan dari catatan pada ayat 8 itu menjelaskan bahwa ini adalah berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saya menggarisbawahi bahwa berita pada hari ini ternyata ditulis di dalam Alkitab tidak hanya sekedar memberitakan kebangkitan Kristus, tapi ini adalah berita keselamatan yang kekal. Haleluya. Satu berita di mana saudara tidak hanya Yesus bangkit, tetapi ini berita keselamatan bagi seluruh dunia, di mana dosa kita telah dihapuskan, dosa kita telah ditiadakan karena darah Kristus telah menyucikan kita dari setiap dosa. Haleluya. Sehingga pada hari ini kebangkitan Kristus adalah kabar keselamatan kekal bagi dunia.
Berita tentang kebangkitan Kristus adalah keselamatan bagi dunia, di mana barang siapa percaya dan meyakini bahwa Yesus telah menyelamatkan dia lewat penumpahan darah di atas kayu salib, maka orang itu diselamatkan menerima hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah menjadi satu kabar yang tidak dapat dibinasakan. Saudara, sekalipun pada hari ini ada kabar bahaya, sekalipun pada hari-hari ini kita mendengar begitu hebatnya virus corona, sekalipun kita mendengar berita-berita yang menggemparkan gereja tidak bebas beribadah, di mana orang-orang percaya tidak bebas untuk berkumpul bersekutu karena alasan keselamatan, yaitu tentang virus yang berbahaya ini, tetapi berita tentang bahaya dunia tidak mampu membendung berita tentang kebangkitan Kristus, yaitu kabar keselamatan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersuka cita bahwa berita ini masih ada sampai hari ini. Berita ini masih tetap dikabarkan, diberitakan. Bahkan pada hari ini saya berdiri di sini menyampaikan berita sukacita kepada saya dan juga kepada saudara. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan baik kisah mengenai kebangkitan Kristus, berita kebangkitan Kristus ternyata pada hari yang sama berita itu disampaikan, maka pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Yesus berhadapan dengan tiga roh yang lain. Ya, pada waktu saudara disampaikan berita kebangkitan Kristus, para pengikut Yesus berhadapan dengan tiga roh yang lain. Roh apa saja itu? Saya mencatat demikian, bahwa roh yang pertama adalah roh ketakutan. Roh yang kedua adalah roh dusta. Dan roh yang ketiga adalah roh ketidakpercayaan. Kalau Anda perhatikan baik, roh ini sementara bekerja, yaitu roh ketakutan, di mana orang takut wabah yang mendatangkan maut. Ada roh dusta di sana, tetapi ada juga roh ketidakpercayaan, yaitu ada orang yang percaya apakah itu Yesus atau bukan Yesus. Apakah ada dusta di sana bahwa oh itu bukan Yesus, itu orang lain. Saudara, pada hari ini berita tentang kebangkitan Kristus berhadapan dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Ini berita benar, berita yang pantas untuk dipercaya. Bahkan berita yang bukan hanya sekedar bicara tentang kebangkitan Kristus, tapi berita pada hari ini, berita keselamatan kekal yang semua orang harus tahu. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, berita kebangkitan Kristus harus berhadapan dengan roh ketakutan. Apa yang ditulis dalam Injil Markus pada pasal 16 ayat 8. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi saudara, ketakutan meliputi mereka di saat ada berita Yesus sudah bangkit. Hari ini berapa banyak orang yang ada di rumah yang sementara berhadapan dengan ketakutan. Hari ini berapa banyak orang yang ada di jalan yang sementara berhadapan dengan roh ketakutan. Hari ini berapa banyak orang yang ada di rumah sakit yang sementara ada ketakutan. Ya, mungkin sebentar saya mati, mungkin sebentar virus ini kena pada saya, mungkin saya terjangkit, mungkin saya bisa binasa. Tapi saya berkata kepada saudara, ada satu berita yang lebih besar, lebih hebat dari sekedar berita dunia yang menakutkan, yaitu Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, dan oleh bilur-bilur luka-luka dari Yesus kita telah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kabar sukacita ini semua orang harus tahu. Anda yang ada di rumah harus tahu. Kita semua yang ada di sini harus tahu. Siapa saja harus tahu. Yesus sudah membuat kita menang. Kita menjadi juara lebih daripada sekedar pemenang-pemenang. Hari ini saudara kekasih, ada berita baik yang mendatangkan sukacita, kekuatan, penghiburan bagi kita. Anda tidak perlu takut.
ya, Anda tidak perlu merasa was-was karena Kristus memberi kemenangan bagi setiap kita, ya. Perempuan-perempuan itu diliputi dengan ketakutan, tetapi ada kabar yang hebat, pesan bahwa Kristus sudah bangkit. Ada berita keselamatan yang kekal yang tak terbinasakan. Haleluya. Saudara, ada roh yang lain, yaitu disebut di dalam Injil Matius pada pasal 28 ayat 11. Matius 28 ayat 11 sampai ayat 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Jadi ada konspirasi, ada persekongkolan, ada suap di sana, ya, ada money politik, ada uang yang berjalan untuk menutup mulut dari berita kabar bahwa Yesus benar sudah bangkit. Mereka membuat cerita omong kosong bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, yang mati itu bukan Yesus. Ada orang lain, ada orang lain yang telah mengambil mayatnya, mencuri dia sehingga kubur itu kosong. Saudara, ada banyak berita omong kosong di luar berkaitan untuk meredam, membinasakan kabar kebangkitan Kristus. Tapi kita percaya apa yang ditulis dalam Alkitab ialah ya dan amin. Haleluya. Saudara, saya percaya Yesus sudah mati bagi saya. Dia telah mati bagi saudara dan dia bangkit bagi saya dan saudara untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Itu berita yang benar dan tidak terbinasakan, tidak dapat dibantah oleh dunia. Dunia boleh membuat cerita omong kosong. Para ahli-ahli boleh berkata dan mengarang cerita, oh itu bukan Yesus, oh itu orang lain, oh mayatnya sudah dicuri, mana dia, mana dia. Tapi saya berkata dengan iman, dialah Yesus, telah bangkit, mengalahkan maut, dan sekarang pada hari ini, detik ini, dia ada di dalam sorga. Haleluya. Saudara, Kristus sudah menang dan kita pada hari ini tinggal merayakan kemenangan itu. Maut sudah lewat, pass over, ya, satu pelampauan, satu satu hal yang telah kita lewati, di mana maut sudah lewat. Hari ini kita merayakan kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak perlu takut sekalipun ada banyak roh dusta, omong kosong, cerita-cerita yang tidak benar untuk membinasakan, untuk mengatup mulut pemberitaan tentang kemenangan Kristus yang telah bangkit. Hari ini saudara, kita merayakan ini dengan bebas. Kita percaya bahwa Yesus sudah menang. Saudara, ada roh lain dalam Injil Lukas pada pasal 24 ayat 9 sampai ayat 11, yaitu roh ketidakpercayaan. Lukas 24 ayat 9 mulai. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 25 juga berkata yang sama. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi saudara, berita tentang kebangkitan Kristus
telah diberitakan oleh para nabi. Jauh sebelum Yesus bangkit ada berita kemenangan. Tetapi orang-orang diliputi oleh roh kebodohan, roh-roh yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada berita keselamatan ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya, mereka menjadi tidak beriman. Berita ini adalah berita yang tidak mereka yakini kebenarannya. Maka Yesus mengambil kesimpulan dan memberi label kepada mereka, memberi merek kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh. Saya ingin berkata kepada saudara, jangan sampai kita tidak memiliki pengetahuan, pengenalan yang benar tentang kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita keselamatan yang luar biasa. Saudara yang ada di rumah, di mana saja yang mendengarkan siaran ini, ada berita baik yang pantas engkau imani dan percaya. Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai. Dosa kita sudah diselesaikan. Kita tinggal berjalan dalam tanggung jawab untuk mempertahankan keselamatan yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Saudara, hari ini berapa banyak orang yang masih memiliki iman yang teguh di atas Injil kebenaran ini. Kerjakan imanmu. Jangan sampai kita didapati tidak lagi memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ini kabar baik. Saudara, mengapa pemberitaan atau kabar kebangkitan Kristus itu menjadi luar biasa? Sebab ternyata ditulis dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 8 ayat 11. Perhatikan baik pembacaan ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, jadi kalau roh yang telah membangkitkan Kristus dari maut ada di dalam saya dan saudara, maka kemenangan oleh roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu juga akan membuat semua yang ada dalam hidup kita menjadi hidup. Pikiranmu yang mati jadi hidup kembali. Pikiranmu yang putus asa tidak percaya kepada Injil, roh menuntun kita untuk percaya kepada Allah dan kuasanya. Ya, semangat kita yang mati. Ada orangnya, pendeta, saya mau mati, saya sudah habis, usaha saya sudah habis, dalam keadaan krisis seperti hari ini, usaha saya akan bangkrut, saya tidak punya pengharapan. Saya berkata kepada Anda, roh yang ada, yang bekerja di dalam Kristus adalah roh yang sama yang akan menghidupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, mengangkat kita tinggi menuju kepada kekekalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, percaya kepada firman Allah. Roh yang dari Allah membuat kita hidup. Apa yang mati pada hari ini? Mungkin pikiran Anda kalut, semangat Anda mati, ya, percaya Anda mati, sukacita Anda mati, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kegirangan, muka kita muram, semangat kita patah, hati kita hancur, semangat kekuatan kita seolah-olah sudah lenyap, dicuri oleh iblis. Hari ini roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati menghidupkan kita. Dia menghidupkan bisnis kita, Dia hidupkan rumah tangga kita, Dia hidupkan kesehatan kita, Dia hidupkan pengharapan-pengharapan kita. Apa yang mati? Roh yang dari Allah. Kata firman Allah, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang kita baca tadi, roh ketakutan, roh dusta, roh omong kosong, roh ketidakpercayaan. Ada roh yang mendatangkan hidup. Haleluya. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan, percaya kepada apa yang firman Allah katakan. Oleh karena itu saya bersuka cita bahwa Injil, kabar
pemberitaan Yesus sudah bangkit adalah berita keselamatan yang kekal bagi kita. Saya hendak mengakhiri khotbah ini. Oleh karena itu saya berkata kepada saudara, mari kita tetap ada di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Mari saudara tetap ada di dalam pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Allah telah mengerjakan lewat anaknya. Bapa telah mengerjakan lewat anaknya di kayu salib. Mengerjakan bagi kita satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal. Hari ini bukan hanya pemberitaan bahwa Yesus yang mati sudah bangkit, tapi hari ini ada pemberitaan kabar keselamatan menjadi milik semua orang yang percaya kepadanya. Saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita sekalian. Selamat Paskah bagi saudara dan saya. Ada kasih Tuhan yang tidak terukur telah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Mari saudara tundukkan kepala.